Oke, bisa. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai untuk Puzzle Insight hari ini. Halo yang sudah bergabung. Ada Miss Chung. Jam 4 kita akan mulai ya. Boleh disebarin ke teman-teman yang lain. Oke, sekarang udah jam 4 nih. Selamat sore teman-teman. Semoga suara saya terdengar di layar teman-teman. Kita akan menyaksikan kembali 30 Minutes Puzzle Insight hari ini dengan topik yang sangat menarik ya, yaitu review buku Mantapu Jiwa ya, karya KJ Rompolin. Nah, iya, Miss Chung siapa ya? Susan kali ya? Susan bukan? Halo Susan. Iya, saya akan lanjutkan teman-teman. Kita sore hari ini akan bahas review buku ya, bukunya KJ Rompolin, yaitu judulnya Mantapu Jiwa. Dan buat teman-teman pasti ini bukan orang asing atau buku yang asing. Dan hari ini kita akan review buku bareng seorang siswi SMP ya. Beberapa waktu yang lalu sempat live bareng saya juga. Nah, dia akan bantu untuk mereview dan sharing dengan teman-teman sore hari ini. So, teman-teman ikutin live Instagram ini selama 30 menit, kita akan dapat insight baru, kita akan sama-sama belajar sesuatu yang baru juga. Khususnya hari ini kita akan review buku ya, Mantapu Jiwa. Oke, saya akan coba undang Hana ya, dia yang akan sharing seperti yang udah Puzzle janjikan buat teman-teman. Sebentar ya. Oke, saya kirimkan dulu. Ajak Hana bergabung. Halo Felix. Sepertinya Felix sudah beberapa kali ya ikut live Instagram kita. Halo Kania. Halo Kak Virgi. Oke, ya. Sepertinya sudah terhubung dengan Hana. Masih menunggu dia ya teman-teman. Teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain untuk menyaksikan live Instagram kita. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Bentar ya. Oke. Kita akan review buku tentang bukunya KJ Rompolin dengan judul Mantapu Jiwa ya. Dan oke. Sebentar ya, kita akan menunggu. Dan yang akan membawakan review buku ini hari ini adalah Hana, seorang siswi kelas 9 SMP. Kita masih nunggu, sepertinya jaringan dia kurang bagus katanya ya. Sebentar. Halo Keisha. Oke, halo Ci Aisyah. Kita masih nunggu Hana karena jaringannya ternyata kurang bagus di tempatnya. Begitu ya, sambil menunggu Hana,
Saya mau ajak join satu orang dulu, mungkin kita bisa sharing, kita bisa ngobrol dulu begitu tentang buku Kak Jerome Pauline ini. Oke, saya coba mungkin random aja, saya akan coba ajak mungkin satu orang untuk bisa bareng-bareng saya. Sambil menunggu Hana ya, mungkin Susan. Oke, bentar ya. Oke, kita sambil nunggu Hana ya. Udah bisa Hana? Oke, udah bisa Hana? Semoga bisa ya Hana ya. Oke. Oh, jangan Susan katanya. Teman-teman tunggu sebentar ya, saya lagi coba koneksiin dengan Hana. Jadi teman-teman tunggu sebentar. Oke. Kurang gelap. Gelap. Oke, halo Hana. Halo. Hana mungkin ada headset di sana? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Oke, Hana. Tadi kakak udah pembukaan, kakak udah cerita sama teman-teman yang lain bahwa hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik, review buku Mantapu Jiwa. Boleh dikasih lihat mungkin bukunya? Wow, oke. Ya, karya Kak Jerome Pauline ya. Halo, Peter. Oke, Han, tanpa kita nunggu lama-lama lagi ya, sorry ya, tadi ada koneksinya mungkin nggak terlalu baik di sana. Mungkin Hana bisa kenalin diri dulu, siapa Hana, supaya teman-teman yang nonton juga bisa tahu. Silakan, Han. Halo, perkenalkan, aku Hana Gracia. Bisa dipanggil Hana. Aku anak keempat dari 5 bersaudara. Aku juga sekarang kelas 9, sekolah di SMPN 63 Jakarta Barat di kota. Oke, daerah kota ya, Han ya? Iya. Oke, ya. Hobinya Hana apa nih? Dari dulu aku hobi sama nyanyi, tapi akhir-akhir ini aku lagi hobi sama baca buku. Oke, nyanyi sama baca buku ya? Iya. Siap. Oke, Han, boleh cerita sedikit gak? Kamu bisa tahu, belum kenal mungkin ya, bisa tahu Kak Jerome Pauline ini dari mana? Terus bisa sekalian cerita siapa sih Kak Jerome Pauline ini? Oke, awalnya aku tahu Kak Jerome itu dari bukunya ini, Mantapu Jiwa. Waktu itu cici saya suruh saya baca buku ini. Saya kira, tapi saya bingung, ini buku apaan kan? Soalnya di sini ada buku latihan soal. Apa cici saya suruh baca soal atau ini buku kumpulan soal? Pas saya baca, ternyata itu isinya buku perjuangan Kak Jerome untuk meraih impiannya, mendapatkan beasiswa di luar negeri. Wow, oke. Berarti isinya itu cerita bagaimana Kak Jerome berjuang untuk dapat beasiswa ke luar negeri, begitu ya? Iya. Nah, ini unik banget ya, menarik gitu. Kenapa kita mesti bahas ini, teman-teman? Karena Kak Jerome itu punya kisah yang luar biasa dan sangat memotivasi kita. Oke, Han, mungkin bisa sekarang Hana bisa sedikit menjelaskan siapa Kak Jerome ya? Maksudnya dia umur berapa? Maksudnya dia mungkin angkatan siapa begitu? Silakan, Han. Kak Jerome ini lahir di Surabaya tahun 98 ya, kira-kira sekarang umurnya 20-an ya. Kak Jerome ini lahir di Surabaya. Habis itu dia anak kedua dari 3 bersaudara dan dia adalah seorang anak pendeta. Oke. Tahun 98 lahirnya, berarti itu zaman-zaman kayaknya rusuh banget gitu ya? Ya. Oke, ya. Mungkin kita mau tahu lebih dalam lagi gitu ya. Kita masuk ke isi dari buku itu. Mungkin Hana bisa mereview sedikit buku itu, ceritanya Kak Jerome itu seperti apa gitu. Terus perjuangannya tuh gimana?
Silakan Han. Iya, waktu itu ekonomi keluarganya itu sederhana banget. Terus dia cari sekolah di mana-mana. Dia akhirnya dia dapat beasiswa di IPH School. Kita tahu kalau IPH School itu sekolah high class ya. Sekolah high class, dia yang kumpul sama orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya gitu kan. Terus akhirnya kalau pas liburan gitu, teman-temannya selalu cerita dia pergi ke luar negeri kemana, ke Singapura, ke Amerika, ke Jepang gitu kan. Terus dia juga pengen kayak teman-teman yang lain, karena kalau dia liburan pastinya ke Malang, ke Surabaya gitu. Mulai dari situlah dia bermimpi untuk ke luar negeri, untuk pergi ke Disneyland-nya sama keluarganya. Tuh. Disneyland tuh kayak Dufan gitu ya? Beda jauh sih ya. Oke. Ya, lanjut. Terus teman-temannya juga les kan di berbagai lesan yang mahal gitu. Tapi dia les sama mamanya, minta catatan temennya supaya bisa belajar di rumah gitu. Ya, pas SMA-nya, dia udah mulai SMA, habis itu dia mau kembali meraih impiannya. Jadi dia mulai belajar mati-matian, dimanapun dia berada dia bawa buku gitu kan. Habis itu dia ikut olimpiade di sekolahnya gitu. Singkat cerita, dia udah pengen kuliah gitu kan. Dia pengen kuliah, akhirnya dia pengen ngincer universitas di NTU atau NUS di Singapura karena emang universitas itu bagus banget ya. Iya, itu keren banget memang. Pas dia tes masuk NTU atau NUS gitu, tapi dia berhasil, tapi dia nggak dapat beasiswanya, jadi dia nggak terima gitu. Karena dia ngincernya beasiswanya gitu ya. Ya, betul. Terus kakaknya, Kak Jahian, dia kasih tahu ke Kak Jerom kalau ada nih yang mau kasih beasiswa di itu namanya Mitsui Busan gitu kan. Mitsui Busan ini mau kasih beasiswa penuh untuk pergi ke Jepang gitu. Wow. Akhirnya dia ikut tesnya gitu. Dia berhasil. Tapi nggak di situ doang. Dia harus tes lagi bahasa Jepang. Jadi bukan cuman tes beasiswanya, tapi mesti lewatin tahap belajar bahasa Jepang dulu ya, karena kalau mau belajar di sana ya harus bisa belajar bahasanya gitu ya. Betul. Oke. Setelah itu dia lolos dari tes bahasa Jepangnya itu, habis itu dia mulai ke tahap berikutnya yaitu wawancara. Di sana di wawancaranya ditanyain, impian kamu apa sih, cita-cita kamu? Terus Pak Jerome bilang kayak cita-cita aku mau jadi Menteri Pendidikan Indonesia. Wow. Terus ditanyain sama wawancaranya, kenapa kamu mau jadi menteri? Terus Kak Jerome bilang dia pengen ambil kayak terapin budaya Jepang yang positif ke Indonesia gitu. Khususnya sistem pendidikannya ya. Iya, betul. Sangat mulia sekali cita-citanya. Iya. Iya, abis itu setelah itu dia lolos di wawancara, akhirnya dia diterima. Tapi ada beberapa university yang harus dipilih gitu kan. Dia pengennya sih di Tokyo University. Oke. Tapi dia ikut tesnya tapi gagal gitu. Akhirnya dia diterima di Waseda University. Oke, berarti sebenarnya dia ada incer satu university lagi di Jepang, di Tokyo University, tapi dia gagal, dia nggak bisa dapet di sana ya. Iya, betul. Akhirnya di sana dia udah mulai belajar lagi, dia belajar bahasa Jepang lebih lagi, habis itu dia masuk jurusan matematika terapan. Pelajaran matematika ya? Iya, susah ya matematika. Terus sampai sekarang dia masih kuliah di situ. Terus dia juga punya sahabat di Waseda.
ada 3 sahabatnya. Terus dia sampai sekarang masih nge-YouTube. Jadi YouTuber. Jadi YouTuber ya. Jadi terkenal ya. Iya. Kemarin kayaknya update-nya Kak Jerome rada botak ya. Bukan rada lagi, botak ya. Iya, Mungkin betul. teman-teman ada yang ngefans sama Kak Jerome, boleh lambain tangannya gitu ya. Mungkin juga update gitu ya dengan video-videonya. Hana juga ikutin terus ya video-videonya ya. Oke, ya. Itu mungkin singkat ya cerita dari perjuangan si Kak Jerome di dalam buku Mantapu Jiwa ya. Mungkin teman-teman kita nggak bisa cerita yang detail banget, nanti bukunya jadi nggak laku ya. Jadi teman-teman yang mau baca mungkin bisa beli bukunya gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat YouTube-nya, itu sangat memotivasi banget. Nah, tadi Hana udah cerita gitu ya tentang review bukunya. Kalau dari Hana sendiri nih, apa sih yang kamu suka atau kamu bisa pelajarin dari kehidupannya si Kak Jerome? Oke, Kak Jerome ini dia itu nggak pantang menyerah, terus juga suka mencoba hal-hal baru. Dia juga punya semangat yang tinggi, punya impian yang tinggi juga. Dia pengen jadi Menteri Pendidikan Indonesia yang cita-citanya mulia banget ya bagi Indonesia gitu kan. Habis itu juga dia kalau dia gagal dia selalu bangkit lagi, dia selalu mau coba lagi gitu. Ya. Oke, jadi itu yang Hana pelajarin ya, gimana dia itu bisa pantang menyerah, kalau gagal coba terus gitu ya. Ya memang menarik ya. Kakak juga baca bukunya ya, waktu baca bukunya itu 2 hari udah habis gitu ya. Dan itu memang seru banget dan banyak naik turun gitu ya emosi kita ya, karena selalu kayaknya di awal-awal dia bilang sulit, gagal gitu ya, nggak bisa gitu. Tapi dia coba terus, dia latihan soal terus, dia berusaha terus sampai akhirnya dia masuk ke Waseda gitu ya. Wah, ini memang keren banget sih. Kalau dari Hana nih, di dalam buku Mantapu Jiwa itu ada gak sih satu quotes yang bisa Hana bagiin ke teman-teman yang nonton hari ini? Ada. Jadi ini quotes yang sangat aku suka, soalnya benar-benar bagus lah pokoknya. Aku bacain ya. Oke. Aku sadar, belum tentu Roma yang aku tuju adalah Roma terbaik yang Tuhan sediakan buatku. Singapura dan negara-negara lain yang pernah kulirik harus kulewati dengan penuh perjuangan dan kekecewaan. Berkali-kali aku mempertanyakan maksud Tuhan, tak jarang rasanya ingin menyerah. Tapi dengan usaha tanpa henti yang dibalut dengan doa tak putus-putus, Tuhan pasti menyediakan Roma terbaik buat umatnya. Wow, iya. Panjang sih, tapi nangkep poinnya ya, bahwa Tuhan juga nyediain Roma versinya Kak Jerome, dan tentunya buat kita semua juga pasti ada gitu ya. Iya. Wow, oke. Nah, tadi kan kita udah coba, Hana udah ceritain siapa Kak Jerome, terus perjuangan dia lewat buku Mantapu Jiwa, apa yang Hana pelajari. Nah, kalau Hana sendiri nih, apa sih yang Hana lakukan atau ada perubahan apa setelah baca buku ini? Maksudnya mungkin ada kebiasaan baru yang Hana coba lakukan, niru-niru gitu ya, dan pengen mungkin seperti Kak Jerome yang bisa menginspirasi begitu? Oke. Kalau aku sendiri setelah membaca buku ini jadi motivasi banget. Jadi nggak takut untuk mencoba hal-hal baru, lebih berani. Terus kalau aku gagal, dari dulu kan kalau aku gagal jadi ya gagal, kayak sedih ya, udah nggak mau ngelakuin lagi. Tapi setelah membaca buku ini, lihat kisahnya, jadi pengen kalau gagal ya kita seharusnya bangkit lagi, bukan udah gitu. Bukan nyerah ya? Ya. Habis itu yang aku lakuin juga baca buku juga gitu. Cari pengetahuan yang lain juga. Oke, cari pengetahuan yang baru, lalu nambah ilmu, terus juga kalau gagal coba bangkit lagi gitu ya.
Oke, itu yang mungkin Hana pelajari. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada pertanyaan atau mau berbagi dengan kita semua yang udah baca bukunya, misalnya mau berbagi, teman-teman boleh banget kasih komen, teman-teman boleh kasih pertanyaan, nanti akan coba dijawab. Dan teman-teman yang juga mungkin lebih penasaran lagi dengan kisah hidupnya, teman-teman boleh cari bukunya, baca juga ya, karena ini bagus banget. Oke, nah Han, tadi kan kita udah nih sharing bagaimana kamu kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Nah, kalau Hana sendiri boleh gak sih cerita sedikit apa sih yang menjadi mimpi Hana nanti gitu ya? Nanti kalau udah lulus sekolah, kalau udah jadi orang yang mungkin dewasa, Hana pengennya jadi apa sih? Aku sebenarnya mau buat sekolah, bangun sekolah, tapi buat orang-orang yang nggak sanggup bayar uang sekolah gitu, yang nggak bisa sekolah, karena di Indonesia banyak banget anak-anak Indonesia yang belum bisa sekolah gitu. Jadi pengen bangun sekolah yang mungkin bisa membantu anak-anak yang nggak bisa sekolah gitu ya? Iya. Wow, keren. Oke, tadi Hana juga bilang mungkin ada buku-buku yang Hana baca. Nah, mau tahu nih, mau kepo. Hana sekarang udah baca buku apa aja sih? Oke. Sebenarnya aku sendiri itu sebenarnya dulu itu nggak bisa baca buku. Karena sekalinya lihat kalimat di buku itu pasti ngantuk. Tapi setelah membaca buku ini, Mantapu Jiwa gitu, cuma beberapa buku yang aku bisa habisin gitu. Misalnya Mantapu Jiwa ini aku habisin cuma sehari, 2 hari, 3 harian. Selain itu buku Grit. Habis itu dan buku Youth lagi baca. Buku Youth lagi dibaca ya? Oke, apalagi? Kayak buku-buku tokoh sejarah gitu kayak Albert Einstein, Thomas Alva Edison, habis itu Mahatma Gandhi dan yang lainnya. Oke, berarti memang suka baca buku begitu ya, terus belajar sesuatu dari buku-buku yang dibaca gitu ya. Nah, oke. Teman-teman yang baru bergabung nanti mungkin bisa lihat lagi videonya. Kita tadi lagi review buku Mantapu Jiwa karya Kak Jerome Pauline, dan ini di-sharingkan oleh Hana, seorang siswi dari SMP 63. Nah, buat teman-teman yang sekali lagi mau bertanya, mau kasih komentar, itu boleh banget di kolom komentar, karena kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman, berbagi dengan teman-teman, dan supaya kita semua bisa dapat insight-insight yang baru. Ya, waktu kita mungkin sekitar 7 menit lagi, jadi teman-teman jangan sampai kehilangan kesempatan untuk puzzle insight hari ini dan sore hari ini, ya. Nah, Han, kayaknya apa yang kita bahas hari ini tentang review buku udah selesai, ya. Atau mungkin Hana mau tambahin sesuatu tentang review buku Mantapu Jiwa ini? Ada. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk bermimpi besar. Ya, kita harus usaha aja. Kalau apa yang kalian mau, apa yang kalian impikan itu nggak usah takut kayak nggak bisa nih, nggak bisa ngeraihnya. Tapi kalian kalau usaha dan berdoa, kalian pasti bisa. Wis, keren banget ya. Jangan takut, berusaha, berdoa ya. Ini memang unik banget. Waktu Kakak juga baca buku yang Mantapu Jiwa ya. Kak Jerome terus menuliskan 2 kata yang sering banget ditulis ya, berusaha dan berdoa. Berdoa dan berusaha. Udah itu aja. Berdoa, berusaha, berdoa. Nah, teman-teman, buat kita semua ini penting banget ya. Mungkin kata-kata ini sering banget kita dengar, tapi kita mau gak untuk melakukan hal ini ya. Nah, termasuk hari ini, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, Hana, ini pertama kali ya Hana ya live Instagram ya, untuk bawain konten ya. Betul. Nah, ini Hana salah satu contoh yang bisa dia lakukan untuk mencoba hal yang baru ya. Mungkin nggak terlalu sempurna begitu, tapi ya Hana mau mencoba. Nanti kalau ada evaluasi tertentu, ya kita bisa belajar lagi, begitu ya Hana ya? Iya. Oke, nah ini ada komen dari Kak Fabio.
Waduh, nggak boleh kalah sama Hana nih. Harus berani bermimpi dan berusaha ya. Thank you Hana diingetin lagi soal ora et labora. Wih, thank you Kak Fabio. Nah, teman-teman, waktu kita udah sisa 5 menit lagi. Kalau teman-teman mau kasih komentar, silakan. Mau kasih pertanyaan, silakan banget ya. Kita sangat terbuka. Kalau teman-teman juga mau kasih komentar untuk topik yang akan kita bahas atau usulan topik untuk Puzzle Insight, itu juga boleh banget ya. Nah, teman-teman, di 5 menit terakhir ini izinkan saya sedikit menginformasikan beberapa hal yang Puzzle juga akan lakukan. Boleh ya Han ya? Sambil denger juga ya Han. Nah, teman-teman, menariknya besok ya, besok itu hari Jumat ya. Besok di Instagram partner kita, puzzle.liveco, akan mengadakan live Instagram juga. Dan unik banget ya. Uniknya teman-teman, besok itu live Instagramnya akan bersama dengan papanya Kak Jerome Pauline, yaitu Pak Marojahan Sijabat. Wow, keren banget. Nah, teman-teman, mungkin hari ini kita review bukunya Kak Jerome. Besok ada live Instagram bersama dengan Pak Marojahan Sijabat, papa dari Kak Jerome Pauline. Mau tahu kisah keluarganya, teman-teman boleh langsung follow Instagram partner kita, puzzle.liveco ya. Teman-teman bisa cari, lalu follow. Besok ikutin live Instagramnya jam 7 malam. Teman-teman jangan lupa jam 7 malam, karena ini kesempatan yang nggak akan bisa diulang. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat videonya, tapi kayaknya kalau live lebih seru ya. Nah, yang kedua teman-teman, hari Sabtu kita akan adain Zoominar untuk remaja. Khusus untuk remaja. Dan Hana juga salah satu pesertanya ya Han ya. Oke, Zoominar remaja ini topiknya beneran saya. Beneran saya, tanda tanya gitu ya. Nah, kenapa kita ada Zoominar ini teman-teman? Puzzle itu udah adain survei kepada 209 remaja ya yang di Jakarta. Bahkan mungkin ada di luar juga. Dan menurut survei itu ada 3 harapan yang tertinggi ya. 3 harapan yang paling tinggi untuk anak-anak remaja, yaitu yang pertama pengen pede ya, pengen percaya diri, karena mungkin realitanya ada yang juga minder. Yang kedua, pengen keluarganya itu harmonis. Yang ketiga ya, mereka pengen kaya. Nah, ini gimana nih untuk harapan-harapan ini ya? Benar gak kita pengennya seperti itu? Nah, kita akan bahas untuk Zoominar remaja hari Sabtu ini jam 10. Teman-teman bisa daftar, bisa lewat DM ya di Puzzle of Life. Oke, nah yang terakhir teman-teman, oke, ada pertanyaan dari Kak Virgin, minggu depan bahas apa Puzzle Insight-nya? Nah, ini juga ya, ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini teman-teman, saya mau informasikan bahwa Kamis depan kita akan Puzzle Insight lagi, kita akan dapat insight lagi. Dan pas banget kita akan bahas dengan topik yang menarik, yaitu mau belajar pede ya. Belajar pede yuk. Gimana cara kita pede ya, seperti Hana hari ini ya, pede bawain live Instagram ya, bawain konten yang menarik banget. Nah, gimana cara kita mau pede? Dan itu akan dibawain oleh seorang Miss Chinese ya di Kalimantan Barat, namanya Kak Aldora. Wow, penasaran kan teman-teman? Jadi jangan lupa dicatat di notes, di kalender, Puzzle Insight hari Kamis depan, belajar PD ya, bersama dengan Kak Aldora. Oke? Nah, teman-teman, sayang banget waktu kita udah habis ya, udah hampir 30 menit. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi di Kamis depan, bersama dengan Kak Aldora, kita akan belajar PD. Jangan lupa teman-teman informasikan ke semua teman-teman kalian, dan di media sosial kalian. Oke, saya mau menyapa dulu ya. Untuk Kak Kori, halo, selamat bergabung. Ini Kak Kori juga setia banget ya di Puzzle Insight. Nah, oke teman-teman, kita udah selesai Puzzle Insight kita hari ini. Intinya teman-teman, kalau dari apa yang Hana sharingkan tadi, review buku Mantapu Jiwa, kita berusaha untuk mencoba, berani mencoba hal yang baru. Kalau gagal, bangkit. Kalau gagal, coba lagi. Ya, oke, teman-teman, thank you untuk hari ini. Thank you udah bareng
Puzzle of Life untuk mendapatkan insight baru. Semoga teman-teman juga belajar sesuatu. Sampai ketemu di hari Kamis depan, teman-teman. Puzzle of Life, finish your puzzle, enjoy your life. Bye. Thank you, Hana. Thank you.